Detikers kembali lagi masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Gak boleh tidur lagi. Gak boleh. Karena di sesi ini adalah sesi yang buat gue sangat spesial. Dan sangat seru. Gue tuh termasuk orang yang suka banget sama segala sesuatu yang berhubungan dengan visual. Oke. Jadi gue suka nonton film, gue suka nonton theatrical, gue suka nonton kabaret, dan bahkan yang musikal-musikal gitu gue Suka juga. suka banget. Gue juga sih suka sih. Iya kan? Gue suka banget. Iya. Musikal apapun itu, gue suka. Dan gue suka banget karena industri di Indonesia saat ini tuh musikal makin kesini makin banyak, beragam, dan ada pangsa pasar ya. Dan bagus-bagus banget. Bagus-bagus banget, produksinya Bener. benar-benar serius itu. Nah, kali ini gue kasih inspirasi buat Detikers yang minggu ini, di akhir pekan ini tuh belum tahu mau kemana, belum tahu mau ngapain. Gue kasih, ini adalah the best place for you guys. Iya. Langsung saja. Langsung aja. Ada kameranya udah ditungguin. Iya, dipanggil dulu kayak apa dulu kayak. Belum di queue ya. Tahu nih, emang dasar. Ulang lagi ya. Anggap tadi nggak ada ya. Anggap tadi nggak ada ya. Iya, anggap tadi nggak ada. Iya. Untuk itu, kali ini kita akan mengundang dua orang yang sangat luar biasa. Please welcome Billy Gamaliel, program manager dari Indonesia Kaya, dan Mas Aulion selaku kreator dan sutradara musikal Dangdut Ku Kejar Kau Sayang. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat? Lagi ya. Jangan. Oh, kirain cuma taunya yang jangan hore-hore doang. Enggak ya? Kan udah kita sore dan pagi udah. Oh udah. Emang dicipin satu-satu ya? Iya betul. Bagus. Jadi ceritanya Billy ini kemarin tiba-tiba mainnya ke sore gak ke pagi. Break sore betul. Terus gue langsung nanya, kenapa lu ke sore tapi gak ke pagi? Soalnya mau ngerasain syuting outdoor sunset. Oh. Ya kan Padahal sore biasanya ada. pagi dulu ya. Iya pagi. Gak apa-apa, dia emang anaknya tuh suka menerjang sama tantangan. Iya. Oh, Dia iya. pengen masuk angin di luar. Betul. Nah karena masuk angin jadi detik pagi. Ini pelajaran ya. Sekarang tuh kayak, Betul. daripada gue masuk angin lagi, mendingan pagi Betul, aja. kita detik pagi aja. Adem di studio. Bener. Apa kabar, Bil? Baik Aryo. Sehat ya? Baik, sehat. Gila, ini gak pernah berhenti loh kayak Indonesia Kaya. Harus terus jalan, harus terus semangat. Gue gak tau Iya. happy atau berat ya. Happy. Ya, gitu. Happy tapi iya gitu. Happy. Iyain aja. Betul. Terus semangat soalnya ketemunya dengan beragam karya, beragam pertunjukan, jadi harus semangat, seru. Betul. Apalagi sekarang karyanya makin banyak yang baru juga ya. Iya. Dan pasti banyak yang lebih interesting juga. Yes. Penasaran juga kan sekarang kita pengen melihat detail musikal dangdut ini. Yes. Dan terutama ngangkat dangdutnya juga gitu Iya, ya. itu Yang dia. Indonesia banget. Iya. Dan pasti festif banget ya. Meriah kelihatannya. Meriah. Meriah. Seperti dangdut, Meriah. seperti Dangdut dangdut. aja gitu. Coba boleh dibuka Yes. bajunya, kita bisa lihat. Yes. Kurang meriah apa? Orang meriah. Iya. Coba. Wow. Oh, dicerek-cerekin. Mau dong Jangan dipancing emang. Tepuk tangannya ini bungkus ya. permennya sih. Oh jadi ngamen bisa. Sama uang cash. Oh ini benar-benar ngelarang orang tidur ya? Iya. Nggak boleh. Bangun. Berasa sahur ya. Sahur semuanya. Oke. Tapi seru banget karena kali ini berarti Indonesia Kaya menggandeng Aulion. Yes. Oke. Bersama dengan Aulion untuk kali ini. Coba kita mau cerita dulu berarti. Apa yang membuat dirimu sekarang mau bikin lagi musikal dan bekerja sama bahkan bareng sama Aulion? Yes. Jadi ini yang menariknya adalah kita sempat kepikiran, Indonesia Kaya juga sempat kepikiran karena kan kita udah jalan dengan beragam bentuk pertunjukan gitu ya, dan specifically juga di teater musikal kita ngelihat perkembangannya udah makin banyak nih yang akhirnya bergerak untuk bikin karya ke situ gitu. Nah salah satunya Aulion yang biasanya mungkin emang konten-konten digitalnya udah banyak sentuhannya dengan musikal gitu kan. Terus terakhir itu pertunjukan Indonesia Kaya musikal Keluarga Cemara dibikinin juga konten online musikalnya. Jadi Aulion bikin apa ya istilahnya ya? Bikin parodi dangdut. Jadi lagu Keluarga Cemara didangdutin gitu. Gitu. Terus abis itu emang kita ketemu untuk ngobrolin musikal Dangdut Ku Kejar Kau Sayang ini gitu. Wow. Pertanyaan berikutnya, ada apa dengan lu dangdut, Aulion? Nah,
Karena aku kan kalau misalnya bikin konten selalu yang colorful gitu kan. Dan aku ngerasa dangdut tuh yang paling colorful di antara genre-genre yang lain dan paling seru untuk diapa-apain gitu. Karena dangdut yang aku tampilin nanti di musikal nanti tuh macam-macam, gak cuma dangdut klasik aja, tapi ada yang koplo, ada yang funkot, ada yang Broadway style, ada yang anime juga ada. Iya beneran. Jadi itu emang challenge yang seru banget untuk aku dan para musisi, karena para musisi juga pada pertama kali untuk explore. Jadi seru banget sih untuk ngerjain ini. Nyoba-nyoba seru. Dan kalau dangdut kan kayaknya semua lapisan masyarakat Indonesia pasti goyang ya. Apalagi sekarang untuk anak mudanya juga kita udah pada suka kan. Betul, Dan banyak di beberapa festival juga dangdut udah seru banget nih. Semua, yes. Udah enggak yang dangdut enggak. Gue mau dangdutan. Iya, betul. Dan itu segala kelas kan. Maksudnya enggak sampai misalnya lagi zaman sekarang misalnya ada awarding acara untuk acara yang gede sekalipun. Perusahaan-perusahaan gede itu pasti ditutupnya sama lagu-lagu dangdut juga tiba-tiba keluar. Tapi jujur ya, gue tuh kangen banget, gue merindukan itu sama zaman-zamannya dangdut itu nggak cuma buat goyang, tapi zaman-zaman dangdut bisa dipakai buat galau. Oh iya. Kalau gue nggak tahu ya, lu ngejamanin kita zaman dulu. Dangdut gak paham. Selamat malam kekasih. Galau tapi gue sambil joget sih. Tetap ya. Gini. Galau tapi jempolnya tetap joget. Tergantung beat ya tapi. Itu namanya offbeat ya. Tiba-tiba orang ini selamat malam. Nggak gitu. Zaman dulu lagu selamat malam itu orang sampai nangis dengerinnya. Kagak ada lu goyang. Gitu. Nah kalau sekarang galau kita goyang. Galau digoyangin aja gitu. Gak apa-apa. Tapi nangis. Tapi unsur-unsur kayak gitu dimasukin juga sama dirimu kan? Dirimu tadi bilang sangat banyak dan juga berwarna sekali. Iya, ada yang nangisnya, ada yang ngakaknya gitu. Jadi emang mix banget. Wah, seru sih. Iya, gue menantikan tuh. Angkatan-angkatan kayak gitu, Leon. Please serius, gue pengen banget nonton lagi. Karena sebenarnya kalau di setiap musikal di Indonesia pasti ada sentuhan-sentuhan dangdut. Kayak misalnya Keluarga Cemara musikalnya kemarin juga ada dangdutnya. Karena aku ngerasa seru juga ya pas adegan part dangdut ini. Ya gimana ya kalau misalnya kita bikin full dangdut, kita seru-seruan dan akhirnya inilah gitu musikal dangdut, Ku Kejar Kau Sayang. Jadi full dangdut ya musikal. Judulnya aja Ku Kejar Kau Sayang udah dangdut kan. Iya bener. Semua itu dangdut banget. Gitu. Mengejar kau sayang. Baik. Oke, tapi kenapa Indonesia kayak kemudian tertarik untuk mengangkat dangdutnya? Apakah beneran dari awal ketika misalnya si Keluarga Cemara ini secara digital dibikin dangdutan dan dirimu akhirnya kepikiran kita bikin full versionnya dangdut aja atau seperti apa? Sebenarnya sih di internet kita Indonesia Kaya itu sempat kepikir kayak seru ya kalau ada musikal dangdut gitu. Jadi baru sampai terpikir, kita belum sampai action nih. And then ketemulah Aulion yang datang dengan konsep mau bikin musikal dangdut. Jadi udah klop karena kita pikirnya dangdut sebenarnya menariknya adalah dangdut itu kan semua lapisan masyarakat pasti suka. Apalagi Indonesia udah jadi kayak identity lah si dangdut ini gitu kan. Kita yang punya. Nah ini kalau digabungin jadi teater musikal, yang mana musikal punya segmen tertentu, musikal juga biasanya genre musiknya udah ada plotnya gitu ya. Apalagi kalau misalkan banyak yang kenalnya Sadur dari Broadway, dari West End gitu kan. Which is musikalnya gayanya ke barat-baratan gitu. Nah kenapa nggak dimasukin dengan sentuhan yang sangat lokal, yaitu si dangdut ini. Jadi pasti kan ada juga kayak cross audience kan dari si fansnya dangdut akhirnya jadi kenal musikal. Yang musikal juga jadi akhirnya mau membuka telinga dan hatinya untuk genre musik yang lain gitu, ke dangdut gitu. Dan ini kita combine semua dengan cerita yang sebenarnya ringan. Di musikal dangdut Ku Kejar Kau Sayang ini ceritanya ringan, very friendly, very close to heart ke anak-anak muda gitu. Ceritanya simple tapi dibikin konflik-konflik yang menarik dan ya mudah-mudahan bisa kena di hati penontonnya nanti. Hopefully ya. Hopefully. Iya, soalnya kalau kita lihat dangdut kan itu sama kayak musik suatu negara yang memang dikenal secara luas gitu ya. Betul. Ibaratnya kalau misalnya di Amerika lu ada country, di Korea lu ada trot gitu kan. Dan Indonesia juga punya, dan kenapa enggak si dangdut ini kemudian yang bisa diangkat ya. Gak usah sosok ini, kita gak apa-apa ini, tapi kita dangdutan. Iya. Ini dangdut anime kan juga India. Benar. Jalur India dangdut.
Wibu juga jago goyang tahu. Nah, ini dimanfaatkan lah ya. Dimanfaatkan. Itu dia. Itu dia. Tapi ini Indonesia Kaya tuh nggak pernah ada habisnya ya. Berarti emang apa sih sebenarnya yang dirimu bayangkan dari Indonesia Kaya? Apakah memang betul-betul mau mengangkat semua jenis kebudayaan, keragaman Indonesia atau seperti apa sih? Sebenarnya kita pengen dari program-program Indonesia Kaya kan kita mendukung hulu ke hilir untuk mendukung industri seni pertunjukan yang sekarang mungkin belum bisa dibilang di industri kalau di sini karena berjalannya masih terasanya seperti masih momentum, masih seperti event gitu kan. Tapi harapan kita suatu hari nanti kita bisa menyebut ini menjadi industri. Kalau industri kan dalam artian pertunjukannya semakin banyak, udah menjamur gitu. Terus pelakunya juga semakin banyak, pelaku baik yang di depan panggung, di belakang panggung, mereka semua udah bisa. Kalau industri berarti udah jadi pekerjaan utamanya mereka. Ya udah mereka benar-benar pindah-pindah dari show ke show dan pertunjukan ke pertunjukan ke pindah dari teater ke teater yang lain gitu. Nah itu harapan kita karena sebenarnya seni pertunjukan ini adalah industri yang benar-benar bisa mengenalkan budaya dari lagu, dari dialek, dari pakaian yang itu bisa ditampilin semua dalam bentuk set koreografi dan lain-lain gitu. Tinggal pilih mau ngenalin message budaya yang mana nih dalam bentuk pertunjukan yang ini. Terus yang kedua mempekerjakan banyak orang gitu, banyak satu pertunjukan tuh bisa 100 minimal sampai ke 300 bahkan 500 orang gitu. Belum yang di depan-depannya lagi yang jadi usher, yang jadi apa, yang dapat pekerjaan juga dari satu pertunjukan ini gitu. Jadi sebenarnya ini juga bagian dari industri kreatif yang sangat menghidupi perekonomian gitu. Dan kalau industri kreatif lainnya mungkin sudah banyak pelakunya, sudah banyak yang memperhatikan dan mendukung. Kami dari Indonesia Kaya mau mencoba untuk kita duluan deh yang dukung, kita duluan deh yang membangun, ikut menjadi perjalanan dari pembangunan ekosistem ini supaya nanti harapan kita juga makin banyak pihak-pihak yang mau melirik dan mendukung industri seni pertunjukan. Wih, karena dilihat juga di program-program Indonesia Kaya kan udah cukup banyak ya. Nah kalau misalnya untuk tahun ini kira-kira apa aja tuh yang lagi di-highlight? Yang di-highlight dulu sempat sebut ya, kita highlight musikal Keluarga Cemara. Kenapa itu menjadi highlight? Karena itu memang program Indonesia Kaya yang akhirnya kami bersama dengan Visinema berani menjadi game changer. Dalam artian dulu di Jakarta pernah ada satu show yang pentasnya lebih dari 1 bulan. Itu Laskar Pelangi, musikal Laskar Pelangi, Mbak Mira Lesmana, Mas Riri Riza. Tapi itu 2010. Jadi akhirnya 14 tahun kemudian kita baru bisa mengadakan musikal yang lebih panjang. Musikal Keluarga Cemara itu kemarin 1 bulan di musim liburan, memang 30 show. Jadi nah itu aja. Jadi udah ada banyak orang yang benar-benar berkantornya tuh ke Gedung Ciputra waktu itu, make up, show, mereka pulang gitu. Jadi udah jadi bagian dari pekerjaan. Nah harapan kita ini bisa semakin banyak yang kayak gitu supaya beneran udah jadi industri gitu. Highlight tahun ini musikal Keluarga Cemara, lalu kita juga ada musikal interaksi bareng sama Jakarta Move In. Kenapa itu juga menjadi highlight? Karena memang kalau di luar, kalau Broadway mungkin kita kenalnya Mamma Mia yang menyadur dari lagu-lagunya NBA. Nah ini interaksi adalah musikal yang seluruhnya itu lagunya karya-karyanya Tulus. Gitu. Jadi kita mencoba format seperti itu juga dan it works. Kemarin juga pentasnya lebih dari 1 minggu, 2 kali weekend, jadi ada 12 show dan ya ternyata antusiasnya masih tinggi juga. Jujur itu bagus banget sih, gue suka banget. Nonton ya yuk. Nonton lagi. Nah itu bagus banget. Dan yang menarik adalah kan biasanya kalau ensemble itu enggak dilirik ya. Betul. Ini malah menjadi ensemble ya. Yang kemudian bikin gue jadi kayak wah gila, dari awal sampai akhir gue pengen tahu namanya si ini siapa, gue pengen tahu namanya ini siapa karena dia suaranya bagus banget. Nah si salah satu ensemble itu yang menjadi pemeran utama di musikal dangdut. Nonton makanya. Oke. Dikasih bar. Oke. Let's go. Tapi itu beneran bagus banget dan secara visual pun juga mereka tuh kan itu kan ditembakin ya. Jadi antara settingan sama proyektornya itu semuanya nyambung. Dan yang gue suka tuh adegan terakhirnya ketika Alpiannya sama si siapa ceweknya bukan Rahmani Asri ini satu lagi Maisha. Iya, Maisha. Mimi. Itu tuh mereka dibikin versinya tuh kayak kayak film gitu. Kayak si kamera gitu. Jadi mereka berdua ngadepnya bolak-balik. Tapi itu tuh bikin gue jadi kayak gila. Dialog panjang. Mereka membawakan dengan sangat bagus sekali dan tidak membosankan. Saking dia
isi pergerakan itu tuh bikin kita jadi kayak gue bisa ngeliat point of view-nya siapa, itu bagus banget. Dan sebenarnya yang menarik banget di pertunjukan, di panggung pertunjukan tuh kan itu ya gitu. Bagaimana sih rasa dan energi yang dibawain sama pemain dari panggung tuh beneran kerasa ke kita gitu. Kalau misalkan tanpa mengecilkan film gitu, cuman ini pengalaman yang berbeda gitu. Kalau di film kan memang ada unsur-unsur yang untuk membangun perasaan itu gitu, teknik kamera dan lain-lain. Kalau di panggung ya it is what it is. Yang kita tonton, yang kita rasain gitu kan. Jadi benar-benar jadi tantangan buat si penontonnya itu sendiri juga sebenarnya. Seru banget. Itu kan alasan lo kemudian juga mau terjun langsung untuk bikin musikal. Karena mungkin sama ini di dunia digital lo udah menguasai banget gitu ibaratnya gitu. Tapi tiba-tiba sekarang lo mau terjun langsung buat ngelihat orang-orangnya kah atau seperti apa? Aku pertama kali emang suka banget sama musikal. Musikal dulu pertama kali aku terjun ke dunia kreator tuh karena aku nonton film Tolongan Sherina. Nah, mulai itu musikal kan, dan itu udah kayak. Itu yang pertama berarti ya, pertama musikal pertama ya? Film ya. Filmnya. Jadi yang waktu tahun 2000 itu udah lama banget. Nah dari situ udah kayaknya mau deh cita-cita di sutradara gitu. Terus makin kesini aku sering banget nonton musikal yang di Indonesia. Terus kayaknya mau coba bikin deh gitu. Dan akhirnya sekarang saatnya gitu, kayak penasaran banget untuk karena aku biasanya bikin konten-konten yang colorful kan buat di sosmed, terus kayak penasaran gimana ya kalau misalnya diciptakan di atas panggung tuh kayak gimana gitu. Jadi ini debut aku pertama kali bikin musikal yang iya serem ya. Deg-degan tahu jadinya. Ini debutnya Aulion dan buat produksi musikal. Dan debutnya baru sampai Indonesia Kaya. Iya. Langsung gitu ya. Iya kan, gila. Langsung. Apa? Aulion tahun ini punya 2 debut berarti ya. Pertama kan debut main. Oh iya debut main. Debut main juga. Dia debut main juga musikal Polarisasi waktu itu ya. Polarisasi. Main. Debut juga sekarang bikin. Luar biasa. Wah, tahun ini tahun musikal banget ya. Tahun ini tahun yang lu bertelur banget ya. Pas banget tuh, 2 kali untuk musikal. Jadi pemain dan jadi saudara sekarang. Apa yang dirimu siapkan untuk musikal kali ini dengan judul yang menurut gue catchy banget, musikal Dangdut Ku Kejar Kau Sayang. Aku tuh pengen bikin musikal yang nggak usah mikir gitu, yang kayak penuh plot twist dan segala macem, tapi kayak pengen nonton kayak snackable yang lucu nih haha gitu. Dan akhirnya aku bikin kayak story yang simple banget sebenarnya tentang Ica, asisten rumah tangga yang pengen ketemu idola dangdutnya, Jay Bahari. Jadi emang kayak dia tuh mau ngejar untuk ketemu idolanya. Nah, apakah ketemu? Nonton gitu. Iya. Simple banget sebenarnya ceritanya, kayak mau ngejar idola kan. Itu kepikiran juga dari fenomena K-pop gimana idol tuh diiniin banget dan diterapin dalam bentuk idol dangdut gitu. Makanya akhirnya pakai halnya Ku Kejar Kau Sayang ya judulnya ya. Jujur kalau misalnya anak-anak angkatan lama ya, angkatan 90-an tuh tahu dulu tuh ada program namanya Mimpi kali ya. Nah. Iya benar. Tahu. Berarti lu seumuran. Kalian tahu? Aku tahu. Yang nonton tahu, kalau enggak apa-apa. Kalau nggak nonton nggak apa-apa juga. Itu masih muda itu aja sih. Enggak, tapi bener kan Mimpi kali itu adalah zaman dulu tuh untuk bertemu dengan idola. Susah banget. Masih pakai PO Box kan? Betul. Jadi kalau misalnya diberangkatkan tuh ketemunya bisa sebegitunya. Jadi gue mungkin relate kalau denger cerita lo, si Ica, karakter Ica ini pasti dia menempuh banyak hal, apalagi terutama secara pekerjaannya ibaratnya sebagai ART tuh ya mimpi aja buat ngelihat orang depan TV kan. Mungkin kalau misalnya orang-orang kayak kita yang sering kali ke mall, kita sering ngelihat sosok lainnya yang ada di mall gitu kan. Tapi kan kalau mereka belum tentu gitu ya. Betul. Oh, menarik sih. Seru kok. Penasaran sih sebenarnya ya. Dan sebenarnya tantangan-tantangan yang dihadapi Ica itu juga emang yang kayak gitu lagi hari-hari gitu. Akan cukup relate kali ya. Makanya ya. Enggak yang tiba-tiba badai apa itu kan once in a blue moon ya. Ini dia benar-benar tantangan yang hari-hari gitu dihadapi gitu. Kayak tiba-tiba burung pipit mati gitu. Kan kayak gitu. Apa ini dunianya gitu, Narnia kah gitu. Gak tau dreamy ya jadinya ya. Terlalu kayak apaan sih gitu, random banget. Bener. Karena kalau misalnya di sini kan dari Aulion juga, kenapa sih milih dangdut akhirnya? Apakah ada karena tertentu? Karena ini sih, karena aku pengen penonton goyang gitu loh. Kadang kita kalau nonton musikal kan
diem nonton Iya, nyaksiin. Aku pengen mereka lebih Ikut bisa ikut excited goyang juga. terus bener-bener having fun, terus ngakak terus gitu, dan itu yang pengen aku penonton rasain gitu. Oh iya sih pasti goyang ya. Pasti. Dangdut gak mungkin gak goyang sih. Gak mungkin. Iya. Gak mungkin. Nah, beatnya soalnya dia. Iya. Beatnya tuh yang menyihir kita untuk pasti gerak. Kayak ya. baru bunyi gendang aja pasti kan udah kayak Udah. Kok gerak nih gitu. Bener. Atau bilang kalau Jaim juga, lu lihat dulu sepatunya. Iya. Kakinya tuh main dia. Betul. Nah, lihat aja gitu ya. Bener. Lu akhirnya menggandeng siapa aja untuk kemudian, karena let's say kata lu bilang iya kan lu bisa ketawa bisa apa gitu. Iya. Berarti para pemainnya juga harusnya yang bisa bikin ketawa dong. Iya, ada Ganta. Ada Ada Ganta. Dan Oke. Ganta ini adalah debut pertama dia untuk musikal juga. Oh. Dan ternyata wah talented banget, suaranya bagus. Ih, ternyata bagus banget. Dance-nya gokil, yang kakinya bisa muter dan segala Iya, macam kan, elastis banget Hey, Memang badannya. terlihat ya di konten sekarang pasti. Anda lupa dia nyanyi lagu Vidi Aldiano sambil Iya. masuk di kursi. Nah, Di kursi. Gua Itu nggak ngerti dia. lagi. Iya sih. Bisa-bisanya. Iya sih. Apakah ada atraksi lain nanti dia di sana? Wah, nah, mau lihat Surprise. elastisitas Ganta ada di musikal ini. Di momen itu orang-orang gendut kayak gue gak relate lagi kayak masuk kursi. Gak bisa, gue udah nyangkut duluan. Kok dia bisa kayak gitu ya? iya aduh. Terus ada Bondol JPG. Oh, ada Bondol juga. Paket mereka Ada dari paket, lucu banget. Udah Kak. sih, pecah sih. Pecah sih. Iya, terus ada Leila Aderina juga, Oke. content creator. Hmm. Terus ada Waode, Waode. penyanyi juga. Terus ada aku. Oh, main Aku juga. main Dia juga. main Juga. Debut. Kalian semua. Beneran One one man man show tuh show. Alien. Kalian ini benar-benar semua yang ada di kepala dan di hatinya Aulion dikerahkan semua. Oh, Dari belakang layar sampai ke depan dia. iya. Nggak, tapi apa nggak repot ya? Maksudnya Repot banget kak, jujur nyesel. Kayak kenapa gue masukin gue ya ke cast ini ya. Pusing banget ternyata kak, aduh. Ya terlihat sih ya dari beberapa job desk-nya ya. ya gue bayangin soalnya. Maksudnya kalau di film iya masih oke lah. Tapi kalau di sini kan lu harus merhatiin semuanya. Semuanya live. Live. Iya. Dan Dan lu juga ada di situ gitu kan. Itu bener. Tapi ini apa ya? It's a good stress gitu loh, kayak Oh. stress tapi seru banget. Seru-seru Justru ya. ini yang aku suka gitu. Oh. Emang passion banget sih. Oh, suka banget ya hidup under pressure ya. Welcome nih. Soalnya memang Aulion waktu itu juga menang 30 Under Pressure ya dia. Dapat award. Makanya kebiasaan jadinya Jadi under kayak udah pressure. segini doang nih. Bener. Biar gak pressure. Tapi under pressure tuh kayak aduh lumayan ya. Tapi kayak seneng banget. Di momen itu gue cuma bilang tunggu sampai umur kamu 30-an ya. Telak ya. Di momen itu kamu udah kayak pressure. Oke, Iya, gak iya, usah. Gue cari yang aman-aman aja. Mau rebahan aja udah. Biar kamu juga gak mau rebahan aja coba. Kamu tuh terlalu banyak loh. Dalam 1 tahun kamu bikin banyak banget kan berarti. Betul. Sama sih ya, mungkin karena seneng. Pertama emang suka juga sih, karena gak mungkin kalau bisa kita nggak suka, kita Iya. bisa beneran dive in dan ngelakuin ini tanpa libur. Tanpa tanggal Soalnya kan show pasti kena weekend. Iya. Ya, kapan liburnya? nggak ada. Coba. Kapan? Loh, Oh, jadi banyak audiens soalnya. curhat. Tapi beneran seneng karena maksudnya ngelihat bener-bener maksudnya apa yang dilakukan kayak Aulion gini kan, mereka passionate ngerjainnya gitu, dan teman-teman yang lainnya passionate itu juga jadinya passionnya tuh ke transfer ke kita Iya. gitu. Jadi kita juga ngerasain hatinya mereka, ngerasain serunya. Jadi akhirnya ketika berganti-ganti produksi, kita ketemu dengan beragam bentuk acara, bentuk karya, itu jadinya juga jadi happiness sendiri buat gue gitu. Oke. Untungnya jadinya bisa seneng ngelakuin pekerjaannya. Dan lu juga Dan happy di situ ya. happy di situ Enjoy dan ya. senengnya apalagi ngelihat perkembangan ya. Misalkan dari yang Samuan tadinya misalkan ada peserta tadinya dari ikutan workshop programnya Indonesia Kaya, sekarang udah jadi pemain gitu, udah bisa dapetin income dari apa yang dia kerjakan kayak gitu-gitu. Terus ngelihat perkembangan satu komunitas, satu kelompok, satu production company yang dulu scale pertunjukannya seperti apa, sekarang udah berkembang menjadi seperti apa, udah punya penonton yang loyal dan lain-lain. Itu kan juga jadinya ngeliatin milestone dari setiap orang yang pernah terlibat bekerja sama dengan kita juga menjadi hal yang menyenangkan. Wih. Dan gue ngeliat ada perubahannya juga nih Zah. Jadi kalau zaman dulu let's say
pemain teater gitu ya, musikal itu rata-rata biasanya orang-orang baru ibaratnya. Iya. Orang-orang emang dari dunia teater aja gitu. Tapi kalau sekarang kan artis-artis ini udah mau untuk main teater musikal. Betul. Penyanyi-penyanyi, musisi udah mau banget terlibat di dalamnya. Bener. Pun orang-orang yang teatrikal itu, yang biasanya mereka berawal karir di teatrikal, itu udah jadi kayak artis sekarang. Kita Yes. tuh udah kenal. Iya. Gue sampai ada Mas Gaboy, itu gue kayak Gaboy. gila, gue suka banget sama dia dari awal gue ngelihat dia pertunjukan sampai sekarang yang gue tungguin kalau ada dia pasti gue Pasti nontonin. nonton. Iya. Sampai ada di tahap itu gitu. Betul. Padahal itu kan sebenarnya kan emang itu yang dilakukan ya Iya. gitu. Kayak Iya. mereka di negara-negara lain yang udah menjadi industri. Betul. Bahkan dari pemain film justru dari pemain panggung dulu Iya, baru ke film film, gitu. iya. Terus juga si pemain panggung udah jadi selebritis Yes. juga gitu ya. Itu harapan kita di Indonesia, kita bisa kayak gitu juga. Gitu. Keren banget. Berarti highlight Seru. dirimu tuh tahun ini ya selain Keluarga Cemara, interaksi ada lagi yang lainnya ya? Musikal dangdut. Musikal dangdut. Ya akhir tahun ini kita masih punya musikal dangdut kan 29 November Ya. sampai 1 Desember. Nanti di Desembernya lanjut lagi. Memang bentuknya bukan musikal. Tapi Bareng Mas Garin si Cinema Concert Samsara. Itu jadi gila, penutup gak ada habis. penutup tahun 2024. Gue pikir ini penutup, masih ada lagi nih. Soalnya dia kurang tutup ya di November ke Desember. Ini tanggung bro. Tanggung. Harusnya Desember bro. Siapa tahu dipanjangin ya, Yon. Amin. Kalau dipanjangin aku sih yes. Jadi gue bisa datang. Amin. Amin. Tapi ada kemungkinan gak sih kalau misalnya kayak gini-gini dipanjangin gitu? Sebenarnya kita ngelihat juga dari gimana animonya sih, ya antusias yang ada gitu. Dan kalau misalkan secara bentuk kan memang musikal ini juga udah ada versi pendeknya kemarin buat jadi road to-nya ke musikal Dangdut Ku Kejar Kau Sayang. Jadi emang Aulion dan tim udah menyiapkan berbagai versi cerita yang bisa dikemas gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan ya kalau Iya kita dong. panjangin lagi. Oke. Tergantung pembeli, tergantung penonton. Nah ini Nah, kita balikin makanya sekarang. langsung. Iya harus ya Zaf ya. Bener-bener. Tapi persiapannya udah 98%. Udah. Kemarin kita latihan terakhir. Oke. Jadi next latihannya langsung di atas panggung teater Geraha udah Bakti ready Budaya. dong. Hari ini Semua sambil ya. kita ngobrol udah ada tim yang lagi mempersiapkan Iya. di gedung. Oh, oke. Udah pakai semua di bajuin apa segala dong ya? Itu nanti pas lusa. Oh. Kalau Oke. sekarang tuh masih ngebangun set dan segala Masih macam. ngebangun Setnya. Sama. Ya kan minggu ini kan. Yes. Minggu ini kan. This week loh. Tuh kalau misalnya Oh pada my mau God. nonton bisa langsung go. Yes. Tanya Ya dong kan? kalau Gimana mau nih nonton. kalau mau nonton? Gimana Aulion kalau mau nonton? Beli tiketnya di tiket.com. Oh, ada. Oke. Iya. Terus ada ini juga ada kategori tempat duduk yang menarik banget namanya seatnya Raja Dangdut. Raja Dangdut. Jadi Apaan kategori seat kita tuh ada Pantura, Sawer, Biduan, ada Koplo sama ada Raja Dangdut. Raja Dangdut itu kayak VIP seatnya, tapi kita ada pengalaman yang berbeda tapi penontonnya bisa naik ke atas panggung nanti bareng sama kes-kesnya. Terus kita joget-joget bareng nanti. Sebagai biduan gue terpanggil. Nah, Raja Dangdut. Iya, yang ngerti kan lo? Bisa banget gue. Let's go. Berarti tuh cukup limited ya seatnya untuk Yes. Raja Dangdut ya. Untuk yang Raja Dangdut, yang lainnya. Betul. Tapi ini kan 29 dan 30 November sama 1 Desember. Ada 6 show sebenarnya, tapi ada Ada satu show yang udah sold out. Iya. 30 November malam tuh udah sold out. Oh, Jadi oke. tinggal war lagi di 5 show lainnya. Oh, Oke. God. Gitu. Iya Nah. benar. To be honest, ini buat gue pribadi memang guys, ini adalah momen dimana lo bisa ngajakin gak cuma diri lo aja, tapi keluarga lo, ponakan lo, sepupu Yes. lo gitu Semuanya. ya. Itu buat mereka juga kreativitasnya tuh makin berkembang, bahwa sebenarnya Yes. makin banyak banget kesenian-kesenian saat ini gitu ya, yang bisa banget lo lakonin. Nah ini salah satu diantaranya yang menurut gue di masa yang akan datang ini akan terus berkembang gitu ya. Amin. Jadi Amin. itu saatnya lah untuk membuat mereka semuanya tersadar bahwa iya seru banget ya ada kayak ginian, terus mereka ingin terlibat di dalamnya. Nah, lama-lama sih akan ikut ya biasanya. Iya. Pengen cobain. Berarti di Pengen ikutan. tiket.com udah bisa dibeli sekarang Yes. untuk Oke. tanggal 29, 30 November dan 1 Desember. Oke. Jumat, Sabtu, Minggu. Cuma satu minggu. Jumat, Itu dalam Sabtu, satu hari ada berapa show? 2. Dua ya. Oh, ada Ada dua show. dua, jadi kalau mau nonton siang di jam 2, kalau mau nonton yang malam jam 7.30. Oke, berarti nanti tinggal search aja ya musikal dangdut kau Ku kejar kau sayang. Aku kejar kau sayang ya, kau kejar. Kok kejar kok tangkap ya lu. Ketahuan generasinya juga tetap. Ya Allah. Seru banget. Oke, terakhir deh masing-masing dari Oke. kalian boleh silakan berpromosi kenapa teman-teman harus datang ke musikal dangdut Ku Kejar Kau Sayang ini.
Kenapa harus nonton musikal dangdut Ku Kejar Kau Sayang? Karena pertama kalinya dangdut dijadiin satu full musikal. Keren. Terus dengan cerita yang fresh, dengan cerita yang simple, dekat kesehariannya. Dan kapan lagi nonton Ganta, Bondol, dan kawan-kawan yang banyak yang pertama kali juga main di sini. Pertama kalinya main di panggung musikal. Dan sebenarnya dengan menonton itu kita juga mendukung banyak sekali orang-orang dari tiket yang kita beli itu mendukung kehidupan banyak orang, teman-teman yang di atas panggung, di belakang panggung, bahkan sampai ke floor. Jadi ayo dukung seni pertunjukan Indonesia, karena kalau bukan kita yang nonton siapa lagi yang mau mendukung ini gitu. Kita apresiasi karya anak bangsa. Betul. Ditambah ada dangdut di dalamnya. Ditambah ada dangdutnya. Ya emang ciri khas orang Indonesia. Betul. Gak usah dikecek. Udah angklung gitu. Ada bergabung ya. Ayo balik teman-teman. Lebih karena orkes ya, kalau orang yang datang ya. Takut banget. Oke. Dari Olion. Kalau dari aku sebagai penonton pun ngerasa ini pertunjukan yang seru banget dan ngakak terus-terusan. Jadi ini harus banget nonton secara langsung, ngeliat gimana serunya Ganta, Bondol, dan teman-teman lainnya. Bikin kita terhibur banget sih. Jadi wajib banget nonton secara langsung karena experience-nya beda banget. Ganta, Bondol, dan Aulion juga. Iya, dan aku di dalamnya ya. Tapi dirimu ikut nyanyi juga berarti? 2%. Beneran Kak, 2% gak ada. Coba kita pemanasan. Kita mau tahu. Ayo Aulion. Iya dong. Enggak dong. Enggak nyanyi. Coba itu. Langsung ganti, gak nyanyi. Aku nyesel dia dibilang 2%. Padahal udah dikit banget tuh 2%. Dikit banget. Gak, karena 2% kan bagian Aulion. Iya. Jadi kalau dibocorin sekarang nanti udah ketahuan 2%. Iya. Pinter banget sih. Iya. Pinter banget. Udah biasa nyapuin orang ya. Biasa nyapuin orang ya. Gue tahu banget lagi. Oke guys, jadi kita punya yang namanya tagline di Detik Pagi. Yes. Karena kita udah harus closing Oke. ya. Jadi tagline itu simpel aja. Kalau kita bilang Detik Pagi, Jangan Jangan tidur tidur lagi. lagi. nah pakai gerakannya bebas. Oh. Aduh, disuruh gel pinggul lagi. Aduh, takut banget. Oke. Aman ya? Tidur lagi. Jangan tidur lagi. Detik Pagi, jangan tidur lagi gitu. Kita doang yang ngomong. Mau gini juga boleh tuh. Masih kata tuh masih Nah, ada di bisa, layar. bisa. Siapa tahu mau kayak Bisa, iya. Atau mau twerking gitu. Bisa aman ya. Oke. Detik sekarang sudah masuk jam 11. Berarti saatnya kita untuk pamitan, tapi jangan khawatir karena kita masih akan menemani dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang. Jangan lupa di-follow sosial media juga. Betul, bisa langsung di @detik.com. Yes, itu dia di Instagram, di TikTok, di X juga ada. Yes. Dan jangan lupa kita sekarang udah live di YouTube channelnya Detik.com. Terima kasih sekali lagi Billy Terima kasih. Gamaliel. Terima kasih banyak. Dan Terima jangan lupa nonton musikal dangdutku Kejar Kau Sayang di tanggal 29 November, 30 November, dan 1 Desember. Yes. Di mana satu harinya ada 2 pertunjukan di hari Sabtu, Jumat, Sabtu Minggu ini. Dan silakan beli tiketnya di tiket.com. Itu dia. Kita berempat pamit. Sampai ketemu besok di Detik Pagi. Jangan tidur